Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta mulai menawarkan gagasan dan janji politik yang muluk-muluk. Para kandidat kian gencar menggelar pertemuan sambil berdiskusi untuk menyerap aspirasi warga Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terang-terangan berjanji anggarkan 100-200 juta untuk setiap rukun warga atau RW di Jakarta. Begitu juga dengan pasangan yang diusung PDI Perjuangan Pramono Anung Rano Karno, fokus pada program kelas menengah bawah. Di antaranya akan menggandakan anggaran RT dan RW, penambahan kamera pengawas, hingga kembali dihidupkannya Balai Rakyat. Sementara itu, bakal calon gubernur dari jalur independen Dharma Pongrekun bersama Kun Wardana punya program konkret untuk Jakarta, yakni selamatkan jiwa keluarga. Dari tiga konstituen tersebut, gagasan siapa yang paling nyata dan dibutuhkan demi menangkan hati warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, sudah ada janji-janji manis yang diberikan. Apakah hanya manis di bibir, tapi realitanya tidak manis? Biarkan para narasumber yang menjawab pagi hari ini. Sudah ada Mas Fahlino Syuib, juru bicara Ridwan Kamil Suswono. Selamat pagi, Mas Lino. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi, Mas Arif. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko Hakim. Pagi, Bang. Pagi. Gubernur Pramono Anung. Bang, kita santai ya, Bang. Dan ada Bang Ciko juga ada santai lah ya. Ada Bang Nelson Simanjuntak, juru bicara Dharma Pongrekun Kun Wardana. Pagi, Bang Nelson. Pagi. Selamat pagi, luar biasa. Luar biasa. Saat itu juga sudah bergabung bersama kami Mas Agus Pambagio, ini pengamat kebijakan publik yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Mas Agus. Assalamualaikum. Pagi, Arif. Pagi, Kameratif. Pagi. Oke, saya mau ke Mas Lino dulu. Mas Lino, kalau melihat ini ada janji dari RK dan juga Suswono, 200 juta per RW. Ini bukan angka kecil kalau melihat data saat ini. Per RW ini hanya dikasih 2,5 juta. Ini naik 100 kali lipat nih. Jawabannya gimana nanti? Seperti apa konsepnya yang diberikan nantinya? Jadi pertama terima kasih Mbak Rati, Mas Arif. Jadi konsep yang kami tawarkan ini adalah konsep membangun dengan metode partisipatif. Artinya kami menganggap bahwa pembangunan yang sustainable itu akan sangat baik bila dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Sehingga timbullah ide dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk menggulirkan dana RW sebesar 200 juta rupiah per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Bukan per bulan ya. Karena ada yang menyebut per bulan, bukan, ini per tahun. Dan ini sudah mempunyai rekam jejak yang baik karena sudah pernah dilakukan di Kota Bandung sewaktu Pak Ridwan Kamil menjadi wali Kota Bandung. Di saat itu dana RW untuk di Bandung sebesar 100 juta rupiah per tahun untuk mencakup sekitar 1.500 RW. Itu jadi apa tuh dikasih duit kayak gitu? Nah, pertanyaan yang baik, Mas Arif. Dari dana-dana ini, kami inginkan untuk bisa memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dari level yang paling bawah. Sehingga banyak masalah-masalah yang seyogyanya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri, tidak perlu melalui jalur birokratis yang panjang sampai harus ke balai kota. Itulah pendekatan yang akan kami tawarkan. Berarti nanti yang akan diberikan 200 juta per tahun ini hanya untuk RW-RW menengah dan menengah ke bawah. Karena kan cukup banyak permukiman warga yang juga dapat dikatakan sudah tajir gitu ya. Sudah punya juga anggaran yang cukup besar. Apakah itu juga diberikan juga enggak? Atau nanti menyesuaikan juga dengan RW-RW yang ada begitu? Itu akan menyesuaikan. Makanya range-nya adalah antara 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Karena kita paham setiap RW ini pasti sosioekonominya berbeda. Sehingga kebutuhannya pun berbeda-beda. Sehingga tentu tidak akan dipukul rata semua RW yang mendapatkan. Menteng nggak perlu 200 juta gitu. Sudah ada mungkin anggarannya ya. Tapi nanti pengawasannya gimana? Kalau diserahkan langsung apakah juga nanti bisa efektif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di RT dan juga RW tersebut? Pertama dalam tahap perencanaannya tentu kami akan menyediakan fasilitator. Kami mempunyai program satu arsitek, satu kecamatan. Nah ini akan dibudayakan. Ini semacam pendamping gitu? Semacam pendamping. Dan yang kedua ini juga akan ditempelkan melalui kelurahan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ, di pasal 15 ayat 7 itu sudah disebutkan bahwa pemerintah provinsi wajib mengalokasikan 5%
dari dana APBD untuk dana kelurahan. Nah, ini penyalurannya bisa melalui jalur tersebut. Untuk pengawasannya sendiri, kami merencanakan ini akan menjadi salah satu key performance indicator untuk lurah dan camat yang mengawasi program ini. Salah satu KPI ya? Salah satu KPI, betul sekali Mas Arief. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan mungkin semacam kompetisi antar RT, RW, kelurahan, kecamatan yang mempunyai ide-ide yang inovasi. Ini, jadi dalam konteks itu masyarakat pun juga bisa menilai, bisa juga mengawasi. Jadi sudah komprehensif apa yang dipikirkan dengan 200 juta rupiah itu ya. Kenapa Bang Ciko senyum-senyum nampaknya? Gitu ya. Apa? Agak nggak mungkin. Kirain ganteng juga. Sedikit sebelum program yang akan dijalankan oleh Pramono Rano, mungkin nggak 200 juta ini? Gini, masalah mungkin tuh belakangan. Yang pertama gini, akan sangat menyenangkan dan menenteramkan warga Jakarta kalau memang ada uang yang unlimited ya. Gitu ya. Kalau kita bicara soal 200 juta, wah itu kecil. Kalau perlu 1 miliar dong. Iya kan gitu. Kalau uangnya ada. Kalau uangnya ada. Permasalahannya ini kan kadang-kadang. Cuma tadi kan biasanya kan dalam janji-janji kampanye kita banyak mencoba untuk menggait suara, kemudian memberikan harapan-harapan pada warga. Saya rasa apa yang disampaikan itu sah-sah saja. Ini kan bagian dari kampanye. Tapi kita juga harus melihat program-program lain yang juga ditawarkan oleh paslon yang sama misalnya. Misalnya kita bicara soal memberikan makan siang gratis untuk semua ojol. Tahu nggak ada jumlah berapa ojol? Ada 1,25 juta ojol di Jakarta doang. Jabodetabek ada 2,5 juta. Nah, artinya apa? Kalau dikasih makan setiap hari dikasih makan, artinya 18 miliar lebih sehari, ya kan? 6 triliunan dalam setahun. Itu udah 6 triliun keluar uang buat ojol makan siang, ya kan? Ada lagi 200 juta, artinya kurang lebih sekitar 3 triliunan, ya kan? Dalam setahun. Sementara DKJ ini berubah dari DKI menjadi DKJ. Ya, kita jangan ngomong APBD-nya dulu. Ketika menjadi daerah khusus ibu kota kemarin, ada bantuan-bantuan in kind gitu ya, dalam bentuk dana atau dalam bentuk bantuan lain, itu nilainya sampai 40 triliun yang akan hilang ketika kita berubah menjadi DKJ. Artinya kita harus bicara dengan postur anggarannya dulu, postur keuangannya, postur finansialnya, postur fiskalnya. Nah, ini yang masyarakat juga saya rasa alhamdulillah di Jakarta ini tingkat pendidikannya cukup tinggi. Jadi pasti ada hitung-berhitung ya, kalau uang ini dipakai di sini pasti ada sesuatu yang dikurangi dari kebutuhan gue yang lain. Biar balance gitu kan. Ini supaya masyarakat juga bisa menilai bagaimana program-program dari paslon. Karena itulah paslon Anda realistis aja begitu, nggak usah muluk-muluk begitu. Kita mencoba untuk realistis. Satu, kalau kita bicara soal DKJ, kita harus bicara soal soul-nya. Soul-nya apa sih? Jiwanya DKJ ini, perubahannya dari DKI ke DKJ apa? Ini akan menjadi pusat ekonomi. Pusat ekonomi global. Artinya kita mengutamakan penggiatan ekonomi secara basis-basis di masyarakat. Kita bicara soal UMKM, kita bicara soal bantuan-bantuan, ketika kita bicara soal memaksimalkan fungsi-fungsi seperti RPtra, fungsi-fungsi seperti stadion, fungsi-fungsi pusat olahraga dan lain-lain, itu artinya apa? Artinya di sekitar situ juga akan ada kegiatan ekonomi gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Kalau kita bicara soal RW maupun wilayah-wilayah tertentu, kita bicara soal balai rakyat tadi. Balai rakyat itu kan bukan sekedar tempat kongko-kongko, itu tempat berkegiatan, ada PKK, ada pelatihan UMKM. Lebih dominan sekarang olahraga ya? Ada hal-hal yang sifatnya mungkin daycare, ya kan? Banyak sekali. Tapi akan ada anggaran yang dinaikkan juga kan untuk RW tersebut kan? Pasti, dan ini bukan insentif. Berkali-kali saya berada di stasiun televisi selalu dikatakan itu insentif. Ini dana operasional. Sehingga kenapa dana operasional itu penting? Kenapa nggak mau nyebut angka sih paslon Anda ini gitu? Kan kalau ini kan jelas nih, terang nih 200. Kita sebut dana operasional itu akan naik 2 kali lipat. Ya, RT dari 2 juta, ya kan, menjadi 4 juta. RW dari 2,5 menjadi 5 juta. Dana operasional itu apa sih? Ya? Dana operasional ini bukan dana kemudian untuk insentif para pengurus RW atau pengurus RT. Untuk artinya gini, Arif ketika ngurus KTP kan sering bolak-balik, suruh fotokopi sendiri, suruh apa sendiri, itu bisa dilakukan sehingga lebih cepat, ya kan? Lebih dilakukan oleh pengurus RT dan pengurus RW sehingga semua itu proses lebih cepat. Time is money, ya kan? Kecepatan pengurusan hal-hal seperti itu tentunya akan banyak. Itu time is money bukannya oknum mau cepet ya ada harganya, bukan gitu ya? Bukan ya, justru itu kan, ya itu kita menghindari hal-hal seperti itu, ya kan? Nah, ya pada prinsipnya
sampai hari ini tentu kita kan belum penetapan ya. Jadi visi misinya belum fix. Tapi kira-kira itu tadi lah, spill dikit lah. Spill. Apa yang kita Jadi lebih realistis karena angkanya kita tidak mencoba untuk realistis sambil melakukan inovasi-inovasi dan gebrakan-gebrakan terkait dengan bidang ekonomi tadi. Karena memang kita harus fokus lihat. ekonomi nih. Iya dong, DKI ini berubah menjadi DKJ, pusat ekonomi, kota Khusus global, bisnis. dan lain-lain. Iya, Bang Nelson gimana? Bang Dino bisa nanggapi juga, tapi kita ke Bang Nelson dulu ya. Bang Nelson, satu 200 juta, satu naik 2 kali lipat. Kalau dari Abang lebih baik sejahtera dulu masyarakatnya begitu ya, warganya ya. Apa konsep yang Luar disuguhkan? biasa ini ya. Jadi bagaimana menjadikan Jakarta aman, rakyatku nyaman. Kita memang akan menjadikan Jakarta itu kita wujudkan pusat perekonomian yang secara nasional, global, mandiri, beradab. Dan tentunya merdeka ya. Perlu biaya. Tetapi jangan lupa, kita punya regulasi. 2022 Pergub yang terakhir juga masih menetapkan RT 2 juta per bulan, RW 2.500.000, Bandung 5 juta, Bekasi kalau nggak salah per tahun. Terus kalau Bandung mungkin 600.000 per bulan. Satu varian angka untuk sebuah budgeting. Budgeting itu kalau kita lihat ya banyak sekali orang ditangkap. Dari mana dasarnya? 2 ekuivalen, 1 oleh birokrat, dia nyatakan 2.500.000 RW ya, untuk tugas pokok fungsinya. 1 lagi 2.500.000. Andai kata kita menaikkan, ada 1 lagi pengawas keuangan. Itulah parlemen, DPRD. Kita tanya yang wajar itu bagaimana? Apa stok duit yang ada? Yang kedua tentunya bagaimana budget tadi, penggunaannya. Jakarta sudah 450 tahun ini merdeka. Bagaimana kondisinya? Kita ambil evaluasi. Sudah cukupkah? Kan di sana RT ya paling ada 3 sama staf-stafnya. Layakkah ini? Dan jangan lupa dari sebuah negara atau menteri keuangan tidak lebih dari 10%. Ini yang masuk akal. Kalau lebih dari situ mau dikemanain itu yang memberikan budget-budget tadi. Dan orang pun akan, katakan warga tadi hanya melihat budget, uang. Dari sana kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana membuat rakyat. Sama dia. Nggak dipikirkan sama dia begitu. Nah itu dia, berarti yang dipikirkan budget. Apakah datang dari langit malaikat memberikan? Bukan. Bukan dia, bukan RK. Bukan. Jadi ada sebuah postur keuangan yang layak lah. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Ini kalau APBN dulu rapi sekali. Kalau ada dadakan ini, what the next? Ada apa untuk itu? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 memerintahkan welfare, kenyamanan, kesejahteraan itu milik kemerdekaan rakyat. Kenyamanan, kesejahteraan itu haruskah dengan nominal? Tidak, belum tentu. Tidak ada rakyat itu kalau tidak terpaksa tangannya ke bawah. Kemandirian. Oke. Baik, nanti kita akan coba dengar juga komentar ya daripada masing-masing tim dari paslon ini. Termasuk juga apa tanggapan Mas Agus mendengar analisa atau mungkin paparan yang disampaikan oleh para tim-tim dari paslon ini ya Mas Agus. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.